Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lucia Ambarwati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya, mari perkenalkan Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Budi Nuryani, Sarjana Pertanian, dan Ibu Yuniwati, MPD selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya, mari perkenalkan kelompok saya. Saya Lucia Ambarwati, selaku supervisor, Dimas Tamtama Putra sebagai coach, dan Nanang Duyanto sebagai coachee. Pada kesempatan ini, Bapak Dimas selaku coach akan melakukan sesi coaching dengan Bapak Nanang selaku coachee. Permasalahan yang muncul adalah murid-murid di sekolah coachee melupakan 5S di lingkungan sekolahnya. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu, itu bagaimana? Baik juga Pak. Hari ini Pak Dimas ada coaching ya? Iya, ada coaching. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, boleh Pak? Monggo Bu, silakan. Nanti selama proses coaching antara coach dan coachee, saya akan mengamati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik ya Pak ya. Seperti pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Dimas berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan atau disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban dan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa ya Pak Dimas, bahwa harus disesuaikan juga dengan coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, serta maksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses coaching dimulai, ada yang sedikit saya tanyakan, boleh Pak Dimas? Boleh Bu, silakan. Kira-kira Pak Dimas, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bapak hari ini? Terima kasih Bu. Tentunya ya tentang prinsip coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan asli, serta menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya nanti ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta menanyakan pertanyaan berbobot. Kalau dari ketiga itu kira-kira yang spesifik ingin dikembangkan Pak Dimas yang mana Pak? Yang menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot. Berarti menggali pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa saja ya Pak ya? Saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, berarti Bapak ingin agar coach itu mendapatkan solusi dari dalam dirinya sendiri ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Dimas. Sekarang silakan melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, mungkin kita boleh berbincang-bincang sebentar ya Pak ya? Boleh Bu. Selamat siang Pak Dimas. Selamat siang Pak Nanang. Bisakah Pak Dimas meluangkan waktu untuk kita ngobrol sebentar Pak Dimas? Untuk Pak Nanang, silakan nanti kita ngobrol sebentar. Begini Pak Dimas, saya ini merasakan untuk akhir-akhir ini memperlihatkan kelakuan atau karakter anak didik saya itu kok semakin lama itu semakin menurun ya Pak Dimas. Kira-kira Pak Nanang merasakan karakter kok anak didik semakin menurun, kira-kira kenapa Pak Nanang? Begini Pak Dimas, jadi ketika anak itu lewat di depan orang dewasa atau orang yang lebih tua itu kok biasa saja. Kemudian juga ketika ada temannya yang jatuh itu juga didiamkan saja. Jadi kayak kurang peduli gitu ya Pak. Apakah kok sekarang itu anak-anak seperti itu ya Pak? Ya Pak Nanang, sebenarnya kita sebagai seorang guru tentunya kita harus sabar Pak menghadapi murid kita, karena ya karakteristik murid itu berbeda-beda. Kemudian menurut Pak Nanang, apa yang bisa Pak Nanang lakukan untuk meningkatkan karakter murid agar lebih baiklah seperti itu? Begini Pak Dimas, saya ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa meningkatkan karakter murid. Kegiatan yang pertama
Yaitu mungkin dengan saya menunggui anak itu di depan pintu gerbang atau mungkin di depan pintu kelas masing-masing, sehingga anak itu bisa merasakan ada perhatian khusus begitu Pak. Sebenarnya itu sangat bagus sekali Pak. Nah, apakah nanti hanya satu kegiatan saja atau ada lagi Pak Nana untuk diperlukan? Ada kegiatan yang lain Pak Din. Jadi saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat. Jadi untuk melaksanakan atau meningkatkan karakter anak itu seperti dengan program 5S itu Pak. Wah, betul sekali Pak Nana. Itu sebaiknya kita harus berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab Pak Nana. Tentunya ditambah lagi dengan koordinasi dengan teman sejawat seperti itu. Terus apa yang bisa Pak lakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara konsisten seperti itu Pak? Mungkin begini Pak, jadi dengan meminta guru itu untuk datang lebih awal ya, seperti tadi menunggui di depan pintu gerbang atau mungkin di depan kelas masing-masing, jadi bisa hadir itu lebih awal. Kalau ada guru yang tidak bisa hadir, bisa digantikan oleh guru mata pelajaran lain gitu Pak. Jadi sehingga pembelajaran lain itu selain itu juga kami akan menempelkan poster yang di situ bertuliskan tentang program 5S Bapak. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali Bapak untuk rencana Bapak yang tadi yang datang lebih awal, kemudian guru datang siang pagi dan digantikan guru mata pelajaran lain yang tidak bisa datang lebih awal seperti itu ya Bapak. Kemudian selanjutnya semoga rencana Bapak itu dapat berjalan dengan baik lagi sesuai dengan jadwal Bapak, dan selanjutnya Bapak nanti saya persilahkan Bapak untuk menerapkan rencana itu seperti itu. Ya Pak Dimas, terima kasih sudah banyak meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Pak Nanang. Ya Pak Dimas, itu saya mohon pamit dulu ya Pak Dimas. Selamat siang Pak Dimas. Ya, selamat siang Pak Nanang. Bagaimana Pak hasil proses coaching hari ini? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Baik, setelah saya juga ikut mengamati ya Pak ya observasi tersebut, ada yang sedikit saya tanyakan, boleh? Ya, boleh silakan Bu. Ya, yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan Pak Dimas saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Dimas tadi? Selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tadi sudah saya lakukan. Kemudian saya sudah menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari dalam dirinya seperti itu. Berarti kalau bisa disimpulkan sudah berhasil ya Pak sesuai dengan alur kita seperti itu. Ada sedikit catatan ya Pak dari hasil observasi tadi. Yang pertama, Bapak sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Bapak juga sudah berhasil mengarahkan rencana aksi pada coaching, sehingga coaching juga menemukan tanggung jawabnya sendiri seperti itu untuk melaksanakan rencana aksi ke depannya. Selama proses observasi tadi, Bapak juga sudah fokus pada coaching atau hadir secara penuh. Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif, sehingga Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa sekali coaching hari ini Pak. Satu lagi pertanyaan ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Untuk kedepannya Pak Dimas, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Bapak setelah melaksanakan coaching hari ini? Tentu saja Ibu, saya ingin menggali lagi tentang alur kita tadi, sehingga semakin berhasil untuk coaching ke depannya seperti itu. Luar biasa sekali Pak Dimas. Semoga Bapak semakin sukses untuk proses coaching ke depannya. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang sedikit hari ini. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sudah menyaksikan supervisi coaching yang telah saya lakukan.